Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrina Tufailah Robani dari KPI 5C dengan NIM 12240201116. Saya akan membahas soal UTS dengan mata kuliah Etika Dakwah. Yang pertama ada jelaskan pengertian etika dakwah secara bahasa dan istilah serta ruang lingkup etika dakwah. Yang pertama ada secara bahasa. Etika dakwah berasal dari dua kata, yaitu etika dan dakwah. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti karakter atau kebiasaan. Merujuk pada norma-norma dan nilai-nilai yang mengatur perilaku. Dakwah dalam bahasa Arab berarti mengajak atau menyeru, khususnya dalam konteks mengajak orang kepada kebaikan dan ajaran agama. Selanjutnya ada secara istilah. Etika dakwah dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dan norma-norma yang mengatur cara seseorang dalam menyampaikan ajaran agama. Ini mencakup sikap, perilaku, dan metode yang baik dalam melakukan dakwah agar pesan yang disampaikan diterima dengan baik oleh masyarakat. Dan ada juga ruang lingkup etika dakwah. Yang pertama ada prinsip moral. Etika dakwah mengatur nilai-nilai moral yang harus dipegang oleh para pendakwah, seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Yang kedua ada metode penyampaian. Menyangkut cara dan pendekatan yang digunakan dalam berdakwah, termasuk penggunaan bahasa yang baik, tidak memaksa dan menghormati pendapat orang lain. Dan yang ketiga, ada sikap pendakwah. Mencakup perilaku dan karakter pendakwah seperti kesabaran, ketulusan, dan sikap terbuka dalam menerima kritik. Yang keempat, ada target audiens. Memperhatikan latar belakang dan kondisi audiens sehingga dakwah bisa disampaikan dengan cara yang sesuai dan relevan. Yang kelima ada konteks sosial. Menyesuaikan dakwah dengan konteks sosial dan budaya masyarakat agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Dan saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan 4 landasan etika dakwah, sertakan ayat Al-Quran. Yang pertama ada kejujuran. Pendakwah harus menyampaikan kebenaran tanpa menambahkan atau mengurangi. Ayat Al-Qur'annya yaitu, dan katakanlah kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran surat Al-Isra ayat 81. Yang kedua ada kebijaksanaan. Dakwah harus disampaikan dengan cara yang bijak dan penuh pertimbangan, dengan memahami konteks dan karakter audiens. Selanjutnya ada ayat Al-Quran. Seluruh ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Quran surat An-Nahl ayat 125. Dan ada kesabaran. Pendakwah harus bersabar dalam menghadapi berbagai tantangan dan penolakan serta tidak mudah putus asa. Ada juga ayat Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap sedia dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 200. Terus ada kasih sayang. Dakwah harus dilakukan dengan penuh kasih sayang, tidak memaksa, dan mengajak dengan cara yang ramah. Selanjutnya ada ayat Al-Quran. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Dan selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan pendekatan dan teori etika dakwah. Yang pertama ada pendekatan etika dakwah. Merujuk pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pesan dakwah. Meliputi cara-cara yang baik dan benar dalam mengajak orang kepada kebaikan, serta memperhatikan sikap dan perilaku seorang da'i, yaitu pendakwah. Yang kedua ada
Teori etika dakwah bersumber dari ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis. Sirah Nabawiyah, perkataan hati nurani, penafsiran dan pemahaman para ulama, kebiasaan positif yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan tentang norma dan jenis-jenis norma, urf, dan jenis-jenis urf, sertakan ayat Al-Quran sebagai landasan urf. Pertama, ada pengertian norma. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Norma berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan mendorong individu untuk berperilaku sesuai dengan nilai yang berlaku. Dan ada jenis-jenis norma. Yang pertama ada norma agama, aturan yang berasal dari ajaran agama dan diyakini sebagai perintah dari Tuhan. Yang kedua ada norma sosial, aturan yang muncul dari masyarakat dan bertujuan untuk mengatur interaksi sosial. Yang ketiga ada norma hukum, aturan yang dibuat oleh lembaga resmi dan memiliki sanksi hukum. Yang keempat ada aturan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan dan keburukan. Norma ini sering bersifat subjektif dan bisa bervariasi antar individu. Dan selanjutnya ada pengertian urf. Urf adalah kebiasaan atau praktik yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Menjadi salah satu sumber hukum dalam Islam selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada jenis-jenisnya juga, yaitu dari segi objeknya, yaitu ada urf lafzi, dan amali. Dari segi cakupnya ada urf am, adat kebiasaan umum, dan kos, adat kebiasaan khusus. Dari segi kebahasaannya ada urf sahih, adat kebiasaan yang benar, dan fasid, adat kebiasaan yang salah. Landasan urf dalam Al-Quran yaitu ayat Al-Quran dan dijanjikan kamu dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka buatlah satu surah yang semisal dengan itu dan seluruh sanksi-sanksi kamu selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Dan selanjutnya ada soal kelima, yaitu bagaimana akhlak dai dalam Al-Quran. Sebutkan 5, jelaskan pula tentang penampilan dan kepribadian dai. Yang pertama ada 5 akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang dai berdasarkan ajaran Al-Quran. Yang pertama ada sabar, kedua bijaksana, yang ketiga jujur, yang keempat rendah hati, yang kelima penuh kasih sayang. Dan ada penampilan dan kepribadian dai. Yang pertama ada penampilan dalam kepribadian, sifat yang dimiliki seorang yang berkembang apabila orang tersebut berhubungan dengan orang lain, juga sangat penting dalam menentukan keberhasilan dakwah, sebab keberhasilan dakwah tergantung pada dai sebagai penyampai dakwah. Yang kedua ada kepribadian ideal seorang dai. Terbiasa ramah, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Mampu mengendalikan emosi dan tidak ekstrim dalam tindakan. Membiasakan bertutur kata yang baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.